pun motor dibuka akan gampang, benar gak? Bautnya gampang kita buka. Semua yang berkaitan dengan motor atau mesin gampang dibuka. Kalau kasih pelumas, badan jiwa kita pun pelumasnya ada. Di kuping kita karatan, mata kita karatan, mulut kita karatan, tangan kita karatan, kaki kita karatan, semua badan kita karatan. Dengan apa? Dengan dosa. Mana pelumasnya? Ya puasa. Tuh, Allah didik tuh kemarin. Dengan puasa semua yang ada di badan kita yang tadi kotoran, berkarat, semua hilang. Makanya ahli-ahli sufi tatkala berpuasa girang. Semua kalau sekiranya puasa jadi kewajiban setiap hari dia puasa. Karena merasa enteng ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit makan. Orang kalau puasa insya Allah sedikit makan, nggak maruk dengan makanan. Contoh, tatkala kita buka puasa, apa sih paling air segelas cukup. Korma sebatang, sukorma sebiji dua biji cukup. Padahal makanan banyak cukup. Kita kan kalau banyak makan gampang ibadah, bener. Tapi kalau kita sedikit makan, ibadahnya luar biasa gampangnya. Nah saya makan banyak, bangun malam ibadah betul, tapi nggak sama dengan orang yang makan sedikit. Kata Buya Al-Habib Abu Bakar bin Nasr Al-Jabiri, orang yang makan dikit banyak ibadah dan ibadahnya kencang. Sulhan, saya makan banyak, tapi malam bangun ibadah, tapi nggak sekencang orang yang makan sedikit. Males, nggak sebanyak orang yang makan sedikit. Makan banyak bener ibadah, tapi kalau makan sedikit getol ibadahnya. Tuh kemarin zakat tuh, ya pembersih, oil, pelumas di badan kita, semua tuh kita lumasin dengan puasa. Untung bukan Ramadan aja kita puasa sunat yang lain kita kerjakan, itu pelumas untuk badan kita. Ingat, apapun yang kita lakukan puasa dan selain buat puasa, muraqabahnya Allah berlaku pada kita. Apa sih muraqabah? Intayan. Di mana kita berada semenjak kita bangun tidur sampai tidur, itu muraqabahnya Allah ada sama kita. Kita berjalan kemanapun bentuknya, ketahuan Allah lihat. Apapun yang kita kerjakan Allah lihat. Muraqabahnya Allah kepada kita luar biasa. Tapi seorang yang dia mengucapkan dosa, bermaksiat, muraqabahnya hilang. Dia jauh dengan Allah, tapi Allah tetap muraqabah kepada dia. Walaupun dia pendosa, dia banyak maksiat, muraqabah kabur dari dia jauh dari Allah, tapi Allah tetap mengintai dia. Ingat, dimanapun bentuk, apapun yang terjadi di hati kita, di badan kita, muraqabah Allah lihat. Makanya Allah sifat nazrah, hanya Allah yang lihat. Innallaha yanzuru fi qulubikum. Allah lihat tuh semua apa yang berada di hati. Hati pancaranmu, buka pancaran hati. Kalau mukanya nggak bagus, hatinya nggak bagus. Itu yang diakibatkan karena muraqabahnya Allah kepada dia. Nih, gue tampakin orang ini nggak benar. Nih, orang benar ditampakin tuh muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Puasa udah jalanin. Dan pada saat ini bulan adalah bulan silaturahim. Syawal bulan silaturahim. Lebaran kita kumpul. Lebaran kita silaturahim kemana-mana. Silaturahim luar biasa. Semua orang ahli surga dengan silaturahim. Ahli barzah yang baik-baik silaturahim. Ini kita meninggal nanti ya, kita dalam kubur kalau kita sering silaturahim dan min ahlil khair, itu ruh-ruh yang lain tuh diarah kepada kita. Silaturahim pada kita. Benar kalau ngerti lu ada. Akan berlangsung karena dia dibawa bos. Nanti tuh saat pahit datengin, saat pahit datengin. Orang meninggal itu silaturahim tetap ada, orang yang baik. Ada kejadian
Suatu ketika ada cerita di mana ada seorang hamba ini mau pergi haji. Dia pergi haji, dia menitipkan uang sebanyak 20 dinar. 1 dinar itu 4 juta kali 20 berapa, Den? 8 miliar ya. 8 miliar kalau uang kita. 20 dinar dititipkan kepada hamba yang baru ini amanah luar biasa, menjaga amanah. Hai Tuhan, saya mau pergi haji. Saya titip uang ini kepada engkau, bisakah kau titipkan kepada engkau? Bisa. Saya jaga amanah engkau. Pergi haji dia ini. Setelah melakukan itu tawaf, sa'i, tahallul, berjumrah, semua yang berkaitan dengan haji dilakonkan. Dia pulang. Dia pulang ke rumah itu dan orang yang diamanahnya udah meninggal. Dia bingung. Ditanya keluarganya, wahai fulan, apakah ada amanah yang bapakmu menyampaikan kepada engkau? Aku punya uang 20 dinar disimpan. Tidak. Sama sekali kami tidak diamanatkan. Di mana uang itu? Bingung ini bapak. Uang 20 dinar hilang. Datanglah dia ke ulama besar. Ya Said, saya menitipkan uang kepada orang itu 20 dinar. Tapi orang itu udah meninggal, gimana nih caranya untuk mendapatkan informasi uang saya di mana? Kata orang itu, wahai fulan, coba engkau pergi ke air Zam-Zam. Di situ ada lubang, pada satu lubang Zam-Zam itu bisa kelihatan. Datang 3 pagi, teriak, wahai fulan, di mana uang saya? Diajarkan seperti itu. Lalu orang itu pergi ke air mata air Zam-Zam mengatakan, wahai fulan bin fulan, di mana saya punya uang yang kutitipkan kepada engkau? Enggak ada sautan, enggak ada jawaban dari lubang itu. Dia balik, kata saya di Zam-Zam itu, lubang Zam-Zam ada nyaut. Ketika saya tanya di mana uang saya, nggak ada nyaut sama sekali. Waduh, kata saya itu repot nih. Coba engkau pergi ke Yaman, di situ ada namanya sumur Barkhut. Barkhut itu sumur berada di Yaman, di mana ruh-ruh orang yang toleh, orang yang kurang bagus. Ingat, ada soleh, ada toleh. Soleh orang baik, toleh orang kurang baik. Kalau soleh tukang bakso, toleh tukang somai. Coba engkau tanya di sumur Barkhut. Saya informasi dari seorang yang pernah pergi ke Barkhut. Itu jarak sumur Barkhut, contohnya di Pasar Ariyat, di sini udah kebauan. Jarak 5 km udah bau, tuh bau Barkhut, bau bangkai. Di situ ruh-ruh orang yang kurang bagus, orang yang kurang bagus di situ dimasukin. Karena dia pengen tahu di mana itu uang posisinya, dia berjalan sampai di lubang Barkhut. Di atas lubang Barkhut ditanya, wahai fulan bin fulan, saya bertanya kepada engkau, di manakah uang yang aku titipkan kepada engkau? Jawab dia, saya di sini, uang yang kau titipkan yaitu berada di bawah kolong pangkeng. Pangkeng itu apa? Pangkeng. Dia pangkeng digali di situ, nggak ada yang tahu, hanya saya. Wahai fulan, kenapa kau masuk seperti ini? Kenapa kau pernah masuk orang ahli nar? Pada ibadah yang luar biasa. Padahal dia punya kegiatan amanah, dijaga amanah. Tapi kenapa dia masuk neraka? Min ahli nar. Kenapa ya fulan? Dijawab, saya mempunyai kakak yang kurang mampu, orang yang kurang mampu, dan saya menjauh daripada dia. Tatkala dia datang ke rumah saya usir, saya memutuskan silaturahim kepada dia. Itu asbab saya memutuskan silaturahim, saya diletakkan di sumur Barkhut ini. Pulang tuh orang, nanyakan keluarganya, wahai fulan, di manakah pangkeng yang berada orang tua engkau? Di pojok. Digali, benar ada 20 dinar itu uang. Wahai anak-anak fulan, sesungguhnya bapakmu berada di sumur Barkhut, di mana orang-orang yang toleh berada. Apa sebabnya?
Kenapa dia silaturahim, memutuskan silaturahim? Iya, dia punya kakak perempuan dan dia memutuskan silaturahim kepadanya. Lalu orang itu wasilahnya orang ini ke perempuan itu menanyakan, wahai fulanah, tolong maafkan si fulan. Pada saat ini dia berada di Sumul Barkut, asbab dari dia memutuskan silaturahim kepada engkau. Aku telah maafkan, dan orang perempuan itu sering silaturahim kepada keluarga almarhum. Intinya jangan memutus silaturahim. Di mana kita berada, silaturahim tetap berjalan, jangan kita putus. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyashir rahimah. Barang siapa percaya dengan man kana yu'minu billah, pada Allah Subhanahu wa taala dan akhir kiamat, hari akhir, falyashir rahimah. Nih, pada dasarnya kita percaya dengan kiamat. Kita percaya sama Allah. Dengan apa? Kita berkumpul ini, media silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini wasiat yang telah dilakukan, mudah-mudahan termasuk Subhanahu wa taala, dan insyaallah silaturahim kita panjang terus sampai Allah menetapkan kapan kita akan meninggal. Mohon maaf, kami sebelumnya mengucapkan walaupun sudah jauh jaraknya ya, minal aidin wal faizin kullu am wa antum maafin kalau ada kesalahan selama dalam perjalanan tahun kemarin. Insyaallah pada saat ini kita buka lembaran baru, hati kita yang baru, dengan niat yang baru, dengan silaturahim yang baru, dengan keinginan yang baru, dengan niat yang baru, dengan semangat yang baru. Insya Allah kita akan berkumpul nanti dengan orang tua kita, dengan pendahulu kita, yaitu jamaah Muhammad Ihsan tatkala kita meninggal. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih air. Tapi lo enak. Air, Ustaz. Demikian tadi daripada sambutan sahabat baik, juga sambutan daripada jamiah warisan Al-Ustaz Haji Suhad Humaydi bin Kiai Haji Abdul Majid Al-Jalani. Intinya kita menyambung tali silaturahim, menyambung tali silaturahim, menyambung tali silaturahim. Semoga keberkahan melimpah kepada diri kita yang hadir di sini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Acara ini telah kita laksanakan dengan baik dan lancar, tak sempurna bila tidak ditutup dengan doa. Mohon kiranya untuk doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Abdul Rahman nanti. Dan sebelumnya saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiranya Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum Ya Aba Fatimah. Ya Aba Fatimah. Assalamualaikum Ya Jaddal Hasan. Ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum Ya Jaddal Husain. Ya Jaddal Husain. Assalamualaikum Ya Jaddal Zainab. Assalamualaikum Ya Sayyidatah Fatimah binti Rasulillah. Assalamualaikum Ya Umma Hasan. Assalamualaikum Ya Umma Husain. Assalamualaikum
السلام عليك يا أم زينب السلام عليك السلام عليك يا أم المؤمنين يا أم المؤمنين يا سيدة خديجة بنت خويلد السلام عليك السلام عليك يا أم فاطمة السلام عليك السلام عليك يا أم رسول الله السلام عليك السلام عليك يا سيدة آمنة بنت وهاب السلام عليك السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا أبا الحسن السلام عليك يا أبا الحسين السلام عليك يا أبا زينب السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول وجسدي سنحب وبقى من أسر عاطف الجابل وما تنحب ليس الله ونسي عن مستوى الحال والسلام شيخ الفاتحة والمسلمين